Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang kembali di kelas filsafat. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan video sebelumnya. Kita akan berbicara lagi tentang filsafat. Di video terakhir kemarin kita bicara tentang objek formal dan objek material filsafat. Nah, yang akan kita bahas kali ini masih ada hubungannya dengan objek material dan objek formal filsafat. Yang pertama, di objek material kemarin kita sudah bicara bahwa perbedaan satu disiplin ilmu dengan ilmu lainnya adalah, yang pertama tentu saja adalah objek materialnya, apa yang dibahas di ilmu tersebut. Kemudian yang kedua adalah objek formal, yaitu pendekatan yang kita gunakan. Nah, kita akan sedikit memperdalam itu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Katakanlah kita punya objek material seekor kelinci, ya. Ini kelinci teman-teman. Oke, jadi kayak gitu kurang lebihnya. Oke. Nah, meskipun kita bicara tentang satu objek material ini, yaitu kelinci, bisa jadi yang terlintas di benak kita ketika melihat kelinci itu ada banyak hal. Mungkin kalian akan memikirkan, oh, kelinci itu lucu, dia imut, ya. Kemudian ada yang bilang ketika melihat kelinci yang terbayang adalah wortel. Oke, kemudian ada yang bilang kelinci itu herbivora, ya. Herbivora. Kemudian ada lagi yang bilang ketika melihat kelinci dia yang terbayang adalah sate kelinci. Ada lagi yang bilang ketika melihat kelinci yang terbayang adalah playboy atau playgirl gitu, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa dari satu objek material kelinci ini kita bisa sampai pada kesimpulan yang berbeda-beda ini? Nah, jawabannya tentu saja adalah karena kita menggunakan objek formal atau sudut pandang yang berbeda ketika melihat kelinci. Oke, orang yang bilang kelinci itu herbivora mungkin dia dari disiplin ilmunya adalah ilmu biologi. Jadi ketika melihat kelinci, yang terbayang di benaknya adalah kelinci ini adalah herbivora gitu, pemakan tumbuhan. Kemudian ketika ada yang bilang sate, mungkin ya karena dia pakar kuliner gitu, ya. Jadi ketika melihat kelinci yang terbayang adalah produk makanan dari kelinci itu sendiri, yaitu sate kelinci. Nah, beda lagi misalnya ada orang yang bilang playboy, ya. Ketika melihat kelinci dia terbayang playboy gitu. Nah, mungkin karena di masa lalunya dia pernah tersakiti atau gimana, kita tidak tahu, ya. Kemudian yang bilang kelinci itu lucu, imut gitu, mungkin adalah penyayang binatang yang ketika melihat kelinci dia bawaannya pengen kasih makan wortel gitu, ya, biar kelincinya gemuk dan enak kalau disate. Kembali lagi ke ini. Oke, jadi itu teman-teman gambaran umum bagaimana objek formal dan objek material kita akan sangat mempengaruhi terhadap cara pandang kita terhadap suatu hal, ya. Oke, jadi itu pula yang membedakan antara filsafat, ya, kemudian ada agama, dan ada sains, ya. Nah, ini yang membedakan ketiga hal. Nah, perbedaan ketiganya tentu saja adalah di objek formal yang mereka gunakan. Bisa jadi ketiganya
membahas tentang objek material yang sama, tetapi ketika menggunakan objek formal yang berbeda-beda, maka hasilnya tentu saja adalah kesimpulan. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Apa sih bedanya antara agama, filsafat, dan sains? Kesimpulannya, menurut saya, sebelum kita bahas perbedaannya, kita ngomong persamaannya dulu deh, ya. Bahwa ketiganya itu adalah sama-sama bertujuan untuk mencapai kebenaran, ya. Kebenaran. Jadi ini adalah tujuan dari agama, filsafat, dan sains. Persamaannya mereka sama-sama mencari kebenaran. Nah, di sini juga terletak perbedaan dari ketiganya, di mana mereka punya objek formal atau cara pandang yang berbeda-beda dalam mencapai kebenaran ini. Filsafat, sains, dan agama punya cara yang berbeda-beda. Oke. Seperti kita ketahui, kita mulai dari agama dulu. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa kebenaran dalam agama itu dicapai dengan sudut pandang atau dengan pendekatan atau dengan objek formal yang bersifat dogmatik. Di agama yang ditekankan itu adalah keyakinan. Kita tidak butuh pembuktian empiris, ya. Yang penting yakin. Itu yang ditekankan dalam agama. Nah, ini akan berbeda dengan sains, karena dalam sains yang ditekankan itu adalah pendekatan positivistik namanya. Nah, pendekatan positivistik ini menekankan pada adanya data terhadap apa yang kita akan capai nanti, yaitu kebenaran ini. Apa yang benar dalam sains itu belum tentu benar dalam agama, begitu juga sebaliknya. Misal kita bicara tentang objek formal setan misalnya. Setan itu kalau dari sudut pandang agama itu ada. Karena sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan bahwa setan itu ada, iblis itu ada. Jadi kita tidak butuh pembuktian empiris untuk meyakini bahwa setan itu ada, karena dalam agama yang ditekankan itu adalah aspek sisi dogmatiknya, pendekatan dogmatik yang dipakai. Jadi kita cukup yakin saja bahwa setan itu ada, itu cukup dalam agama, ya. Nah, beda lagi dalam sains, pendekatannya adalah positivistik. Kalau dalam sains, setan itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada bukti empiris tentang keberadaan setan ini, ya. Tidak ada yang pernah mendokumentasikan setan itu posturnya seperti apa, dia termasuk dalam kategori, masuk dalam spesies dia reptil, ikan, atau sebangsa burung. Tidak ada yang pernah mendokumentasikan itu. Jadi ketika tidak ada bukti empiris tentang keberadaan setan, maka dalam sains setan itu tidak ada. Ini bukti bahwa satu objek material itu akan sampai pada kesimpulan yang berbeda bergantung pada sudut pandang atau objek formal yang kita gunakan, ya. Nah, di filsafat sudut pandang yang digunakan itu disebut dengan sudut pandang yang spekulatif, ya. Sudut pandang spekulatif ini sudut pandang yang tidak berhenti di fakta empiris seperti dalam sains, tapi lebih jauh lagi, dia melakukan penilaian terhadap fakta-fakta empiris, ya. Misal ada orang yang sedang duduk, ya. Ada orang yang sedang duduk misalnya, ya, dia sedang duduk, kemudian tiba-tiba dari matanya mengalir air mata, ya. Nah, dalam sains orang ini disebut menangis karena dia mengeluarkan air mata, gitu, ya.
Itu fakta empiris yang bisa kita lihat ya, bisa kita dengar. Tetapi di filsafat kita tidak berhenti di situ saja. Kita melakukan penilaian yang lebih jauh. Oh, orang ini lagi sedih. Kenapa? Karena dia mengeluarkan air mata, padahal kesedihan itu tidak terlihat ya. Bisa saja dia nangis karena senang atau karena kelilipan, ya bisa jadi. Tetapi sudut pandang spekulatif ini dia melampaui apa yang terlihat. Dia tidak berhenti dari apa yang terlihat, apa yang terdengar, tapi jauh lebih dalam. Dia berkaitan dengan hal-hal yang abstrak. Kita melakukan penilaian terhadap sebuah fenomena, sebuah tanda ya. Ketika orang mengeluarkan air mata, kita melakukan penilaian. Oh, dia sedang sedih. Oh, mungkin dia bahagia. Itu yang disebut dengan spekulatif. Jadi seperti itu. Nah, di sini di antara ketiga ini, antara filsafat, agama, dan sains ini ada titik singgung ya. Ada titik singgung. Seperti ini, bahwa di dalam filsafat, sains, dan agama itu bisa saling menguatkan ya, atau juga justru bisa saling melemahkan gitu. Nah, contoh yang paling konkret misalnya adalah fakta tentang keharaman babi ya. Karena babinya seperti ini. Oke. Nah, babi ini kalau dalam agama dia haram ya. Haram. Nah, kalau dalam agama kita hanya butuh dasar kitab suci untuk meyakini bahwa babi ini haram. Jadi itu sudah ada dalam Al-Quran. Kita bisa temukan Uhurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa babi itu haram dalam sudut pandang agama. Nah, tetapi kemudian ternyata lewat sains ya, para ilmuwan kemudian menemukan bahwa ada banyak bahaya di dalam daging babi. Itu ada cacing pita ya. Kemudian di filsafat disebutkan bahwa di babi juga punya karakter yang buruk ya. Nah, ini kalau dalam sains cacing pita ini membahayakan tubuh kita. Kalau di filsafat karakter babi itu buruk. Jadi dikhawatirkan nanti ada keyakinan bahwa perilaku kita akan sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan. You are what you eat gitu ya. Jadi dikhawatirkan nanti karakter babi ini akan meresap dalam diri kita ketika kita mengkonsumsi babi gitu ya. Nah, salah satu contoh yang paling terkenal dari babi itu adalah pertama dia jorok. Kemudian konon katanya babi itu sangat jorok dan rakus. Jadi ketika dia sudah selesai makan, ketika tidak ada yang dimakan lagi, maka dia akan memuntahkan lagi makanannya untuk dia konsumsi lagi, karena untuk memenuhi rakusnya itu ya. Kemudian ini yang dikhawatirkan nanti akan meresap ke dalam tubuh manusia ketika dia mengkonsumsi babi. Nah, ini yang dimaksud tadi persinggungan antara filsafat, sains, dan agama ini, bahwa ternyata sains dan filsafat itu bisa digunakan untuk menguatkan kepercayaan kita terhadap doktrin agama, bahwa di dalam agama itu babi itu haram. Itu bisa dikuatkan dengan temuan sains, juga bisa dikuatkan dengan sudut pandang filsafat. Jadi kita akan bisa semakin yakin, kenapa babi itu haram dalam agama. Kita bisa jawab dengan doktrin agama, tetapi juga bisa kita perkuat dengan penemuan sains atau pemikiran filsafat. Jadi itu yang dimaksud tadi dengan
persinggungan antara filsafat, agama, dan sains ya. Oke, jadi itu. Nah, spekulatif ini yang akan kita bahas di video selanjutnya nanti. Apa sih yang dimaksud dengan spekulatif dalam sudut pandang spekulatif dalam filsafat? Kita akan bahas dalam video berikutnya, tetapi hari ini kita sampai pada kesimpulan dulu. Kita simpulkan untuk video kali ini bahwa meskipun ada satu objek material yang sama, kita akan sampai pada hasil yang kesimpulan yang berbeda tergantung dari sudut pandang yang kita gunakan ya. Nah, kemudian ada persamaan antara filsafat, agama, dan sains. Persamaannya adalah mereka bertujuan untuk mencapai kebenaran, tetapi dengan perbedaan di jalur yang ditempuh, di sudut pandang atau pendekatan yang digunakan atau objek formal yang digunakan. Oke. Kemudian yang terakhir, ternyata agama itu bisa dikuatkan dengan penemuan sains juga dengan pemikiran filsafat. Jadi itu ada wilayah yang saling mengiris di sini ya. Ada persinggungan di sini. Oke, saya kira itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.